selamat bertemu lagi dengan Bu Guru yang pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran berikutnya. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang kebiasaan anggota keluarga atau tentang kesukaan anggota keluarga. Kita tahu bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda atau kesukaan yang berbeda-beda. Ada yang suka berolahraga, ada yang suka menari, ada yang suka bernyanyi. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar berhitung sambil bernyanyi. Anggap saja kalian semua suka bernyanyi. Nah, materi ini ada di tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Kita lanjutkan ya materinya ya. Kita lihat kerjaan berikutnya. Nih, nah kalian kan memiliki aktivitas sehari-hari ketika pagi hari itu atau ketika sore hari menyempatkan waktu untuk makan bersama. Ketika kalian makan bersama, ada hal yang harus kalian lakukan sebelum makan. Nih, apa saja yang harus dilakukan sebelum makan? Pertama, kalian harus biasakan mencuci tangan. Nih, cuci tangan ya, cuci tangan dulu sebelum makan. Tuh, jadi kalian itu harus terbiasa mencuci tangan sebelum makan. Yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah mencuci tangan sebelum makan. Biasakan cuci tangannya memakai sabun dan gunakan air yang mengalir. Supaya apa? Supaya tangan kalian bersih, bebas dari kuman. Yang kedua yang harus kalian lakukan adalah duduklah dengan rapi. Kalau kalian makannya di meja makan, rapilah duduk di meja makan. Kalau misalkan lesehan di bawah, nah kalian sila kalau laki-laki, perempuan itu emo. Ya, bareng-bareng sama ayah dan ibu, kakek dan nenek, kakak dan adik, atau sama siapa saja. Yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dengan membacakan doa sebelum makan. Sudah selesai kegiatan yang harus kalian lakukan sebelum makan? Nah, selanjutnya adalah apa yang harus kalian lakukan ketika akan kegiatan selanjutnya. Pastikan kalau sudah makan, kalau sebelum makan sudah dilakukan, kita akan sampai di kegiatan yang kedua, yaitu makan bersama. Ini adalah kesempatan yang dinanti-nanti. Pada saat makan, ada aturan atau ada adab yang harus kita lakukan supaya makan kita menjadi barokah. Apa saja yang harus kita lakukan? Nih, ada sama. Minimal ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Pertama, adab sebelum saat makan itu, satu adalah makanan dikunyah sampai halus. Nah, jadi jangan sampai makanan itu langsung dicomot pakai tangan atau pakai sendok, lalu dikunyah 2 kali, 3 kali, langsung ditelan. Jangan, kasihan, tenggorokannya nanti sakit ya. Jadi sampai halus dulu supaya mudah terserap oleh usus kita. Yang kedua, nah ini nih yang harus kalian lakukan. Ketika makan itu sebaiknya piring dan sendok jangan beradu. Beradu itu bagaimana Bu Guru? Treng-trong, trong-trang.
rame seperti yang perang, tetapi pelan saja mengambilnya. Coba lakukan dengan pelan-pelan dan dengan tertib. Memang pertama-pertama terasa sulit, tapi lama-kelamaan kalau kalian terbiasa akan mudah dilakukannya. Yuk, kita biasakan yuk. Ketika makan, sendok dan piring tidak beradu. Nah, kita lanjutkan ya ke adab yang ketiga, yaitu makanlah dengan tenang. Dengan tenang di sini jangan terburu-buru, jangan pengen cepat selesai, sabar saja. Karena apa? Karena kita tidak kemana-mana, ya tenang saja. Jadi lakukan makan dengan tenang. Tuh. Anak-anak, tadi sebelum makan sudah kita lakukan. Kemudian saat makan juga sudah kita lakukan. Sekarang kita akan melanjutkan ke selanjutnya, yaitu saat-saat kita selesai makan. Nah, kalau selesai makan itu, nih kita selesai makan. Karena makan itu tidak perlu lama-lama, apalagi nanti kalau kalian mau sekolah, jam 7 sekolah itu sudah masuk. Jadi bangun tidur jam 6, mandi, kemudian pakai baju seragam, lalu sarapan. Nah, sarapannya jangan terlalu lama, sebab kalau lama nanti sekolahnya kesiangan. Selesai makan, yang harus kalian lakukan juga pertama itu berdoa. Berdoa sesudah makan. Nih, jangan lupa berdoa ya. Kedua, nih yang kedua yang harus kalian lakukan adalah meletakkan sendok dan piring kotor pada tempatnya. Bu Guru, tempat mencuci piring di rumah aku tinggi, aku belum sampai, takut pecah. Nah, ada caranya. Simpan saja piring kotor di meja. Sendok simpan di atas piring dengan menelungkup. Kemudian biarkan nanti kakak atau mama yang akan mengambilnya ke tempat cuci piring. Nah, kalau misalkan ada sisa-sisa makanan yang berceceran atau remeh, nah kalian ambil, kalian pungut, lalu simpan ke piring kotor. Jadi tidak keinjak sisa piring yang bercecerannya ya. Nah, pasti kalau sudah anggota keluarga selesai makan itu dan di tempat cuci piring pasti banyak piring kotor. Kalian bisa melakukan kegiatan untuk membantu mama, yaitu dengan mengajak adik bermain. Ada permainan yang bisa dilakukan oleh adik secara kita dan adik secara bersama-sama. Apa saja Bu Guru yang bisa kita lakukan untuk membantu mama ketika menjaga adik? Ada yang harus kalian lakukan untuk membantu mama, yaitu apa? Kita lihat. Nih, bermain bersama adik. Kita bisa bermain bersama adik nih. Adik bisa diajak. Kalau adik perempuan, ajak main boneka-bonekaan. Nih. Atau bisa juga bermain pasar-pasaran. Ada yang jadi toko penjual tokonya, ada yang jadi pembelinya. Kalau adik laki-laki apa? Tangkap bola. Bolanya bisa dibuat dari gulungan kertas dan bermainnya tidak perlu di luar, bermain di dalam rumah juga aman. Supaya apa? Supaya aman. Karena kita saat ini harus menghindari dari bermain di luar. Nah, kalau kalian bermain bersama adik, bisa pula lakukan dengan bercerita atau berhitung. Berhitung sambil bermain. Nih, kita bermain juga sambil belajar nih. Ibu Guru contohnya seperti ini nih. Ibu bacakan ya. Adik membeli 5 tahu bulat. Ada berapa tahu yang dibeli oleh adik? Coba. Ada 5. Ya.
Tetapi tiba-tiba 2 tahu itu terjatuh. Kan asalnya 5 nih di tangan. Tiba-tiba 2 tahu terjatuh. Adik nangis tidak? Ada yang nangis, ada yang tidak. Nah, berapa banyak tahu adik sekarang? Tahu yang ada di tangan adik berapa? Nih kita lihat, Bu Guru tanya lagi ini sekarang. Nih, dari bacaan tadi, dari ini ya, dari bacaan yang ini, Bu Guru akan bertanya. Ada berapa tahu yang dibeli oleh adik? Ada 5. Kita lihat cara menulis angka 5. Nih, cara menulis angka 5 seperti ini. 5. Kalau terjatuh, bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Nah, ini adalah tanda kurang. Berapa yang terjatuh tadi? Yang terjatuh tadi itu ada 2. Lihat angka 2 menulisnya. Tuh, dari atas lengkung lalu ke bawah. Berapa sisanya sekarang? Nah, ditanyakan sama dengan berapa. Berapa sekarang sisanya? Tahu yang adik punya, yang di tangan adik itu tinggal berapa sekarang? Tadi kan 5, kalian bisa menggunakan untuk menghitungnya, bisa menggunakan begini. Tangan, jari tangan ada 5. Kemudian yang dilipat terjatuh. Yang terjatuh itu di jari tangan dilipat. Ada berapa yang dilipat? 2. Berapa jari tangan yang masih berdiri? 3. Jadi, tahu yang sisanya ada berapa? Ada 3. Atau bisa juga kalian kan punya benda-benda ya di rumah ya yang Bu Guru tugaskan. Ambil 5, bendanya 5 dulu, ambil 5. Kemudian kalian pisahkan 2. Nah, lihat berapa sisanya. Sisanya jadi berapa? 3. Angka 3 seperti ini. Ya. Itu adalah cara pengerjaan ketika kalian bermain sambil belajar bersama adik. Nih, ada contoh soal yang lain nih. Kita lanjutkan lagi. Ini ada contoh soal yang lain. Nih, lihat nih. Ini adalah peragaan dari soal 5 diambil 2. Yuk kita baca yuk. 5, ini 5, diambil atau dikurang 2. Nih, ini cara menulisnya begini. Berapa semuanya? Jika dikerjakan dengan benda-benda yang ada di rumah atau dengan jari tangan, kalian siapkan. Bendanya ada berapa? 5. Ambil 5. Nih, 5 semuanya. Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semuanya ada berapa? Ada 5. Misalkan kalian punya ayam 5. Di kandang itu kalian punya ayam 5. Ketika lebaran ayamnya dipotong 2. Nih, ini dipotong 2. 1, 2. Jadi ini 5 ya semuanya. Ada 5. Aduh, buru salah. Sebentar. 5. Nih, semuanya kan ada 5 ya, kita hitung ya. Tadi sudah ya. 5 diambil berapa coba? 1, 2. 5 diambil 2. Nih. Coba hitung sisanya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 5 diambil 2 itu sama dengan berapa coba? 3. Pintar sekali.
Demikian anak-anak, bahasan yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.